Kalau dengar nama Nikola Tesla, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Mungkin mobil listrik kan? Atau cerita tentang seorang jenius yang nasibnya tragis dan dilupakan? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas siapa sih sosok asli di balik semua mitos itu. Oke, kita mulai dengan kutipan dari Tesla sendiri. Solusi dari masalah kita bukan terletak pada penghancuran, melainkan pada penguasaan mesin. Dalam banget ya, ini udah langsung ngasih kita gambaran cara berpikirnya. Teknologi itu bukan buat ditakuti, tapi buat kita kuasai. Tapi, siapa sih orang yang bisa mikir sejauh itu? Nah, ini dia misi kita hari ini. Kita akan coba bedah lapis demi lapis mitos yang menyelimuti namanya buat nemuin siapa sih Nikola Tesla yang sebenarnya. Di budaya pop kan, dia itu sering digambarin sebagai si jenius yang dilupakan, atau bahkan ilmuwan gila yang super eksentrik, kayak pahlawan tragis gitu deh di dunia sains. Tapi, apa ceritanya cuma sesederhana itu? Kayaknya enggak deh. Oke, kita mulai dari awal. Biar ngerti mitosnya, kita harus lihat dulu apa aja sih yang benar-benar dia ciptain. Sesuatu yang, ya, benar-benar mengubah dunia. Inilah percikan kejeniusannya. Lihat angka ini, sekitar 300. Itu jumlah paten yang dia pegang seumur hidupnya. 300 loh, itu bukan angka yang main-main. Ini aja udah nunjukin betapa gila produktifnya dan brilian otaknya Tesla. Dan yang barusan itu cuma secuil dari paten-paten awal dia. Coba deh lihat judul-judulnya. Lampu, motor listrik, transmisi tenaga. Ini bukan penemuan-penemuan iseng loh. Ini tuh fondasi dari hampir semua teknologi listrik yang kita nikmati sekarang. Benar-benar fondasinya dunia modern. Nah, tapi di balik semua kejeniusan yang memukau itu, ada sisi lain. Ada perjuangan personal yang jarang banget dibicarakan. Yuk, sekarang kita intip sisi lain dari ceritanya, kilasan kegilaan. Disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus sedih. Sifat-sifat eksentriknya yang sering diromantisir sebagai keunikan seorang jenius, ternyata itu adalah gejala perjuangan dia melawan masalah kesehatan mental. Dari catatan-catatan sejarah kita tahu dia kemungkinan bisa menderita OCD. Dia punya ritual aneh, kayak harus ngitung langkah atau terobsesi sama kebersihan. Belum lagi insomnia kronis, dan dia bahkan pernah kena gangguan syaraf yang cukup parah. Dan kita harus ingat, ini terjadi di zaman di mana istilah kesehatan mental itu sendiri belum umum. Jadi semua perjuangannya itu ya cuma dianggap sebagai keunikan orang jenius aja, bukan gejala penyakit yang butuh bantuan. Justru ini yang bikin ceritanya jadi makin tragis kan? Penderitaannya malah dianggap sebagai bukti kehebatannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin garis antara jenius dan gila itu jadi tipis banget. Yaitu saat kita melihat visi-visinya tentang masa depan. Sumpah, ini bikin merinding. Coba dengerin baik-baik ya. Ini dia bilang di tahun 1926. Ingat, tahun 1926. Dia bilang, kita bakal bisa berkomunikasi satu sama lain secara instan. Dan alatnya bisa dibawa di saku rompi. Gila kan? Saat itu, telepon aja masih barang mewah yang super besar. Udah kebayang kan dia ngomongin apa? Jelas banget, dia lagi ngejelasin soal smartphone. Benda yang sekarang nempel terus di tangan kita. Dia udah bisa ngebayangin ini hampir 100 tahun sebelum beneran ada. Wow, bener-bener visioner. Dan itu belum semuanya loh. Di tahun yang sama, dia juga ngebayangin koran harian bakal dicetak secara nirkabel di rumah. Dan manajemen rumah tangga, kayak lampu atau pemanas, semuanya dikontrol pakai kekuatan nirkabel. Kedengeran familiar kan? Yup, dia lagi ngomongin konsep dasar dari Wi-Fi dan Internet of Things. Semua perangkat di rumah kita yang saling terhubung. Konsep yang baru rame beberapa tahun terakhir ini udah ada di kepala dia di tahun 1926. Mundur lagi sedikit, visinya soal otomasi bahkan lebih tua. Di tahun 1898, dia udah bikin demo perahu yang dikendalikan pakai remote. Dari situ, dia ngeramal kalau suatu saat nanti, robot bakal ngambil alih pekerjaan-pekerjaan kasar, menggantikan peran buruh atau bahkan budak di zaman dulu. Dan lihat sekarang, kita hidup di dunia itu kan? Ada drone di mana-mana, buat ngirim paket, buat motret, buat keperluan militer, pabrik-pabrik pakai robot. Sekali lagi, prediksinya jitu banget. Jadi, gimana kita nyimpulin sosok sekompleks ini? Jenius? Iya. Penuh perjuangan? Jelas. Visioner? Banget. Nah, sekarang kita lihat apa aja warisan abadi yang dia tinggalin buat kita. Ini dia Menara Wardenclyffe. Ini seharusnya jadi mahakarya dia. Mimpinya buat menciptakan sistem nirkabel dunia, ngirim listrik ke seluruh dunia tanpa kabel. Proyek paling ambisius,
Tapi sayangnya, sekaligus jadi kegagalan terbesarnya. Dia kehabisan dana, investor cabut, dan akhirnya menara impiannya ini harus dihancurkan. Tragis banget. Tapi, ironisnya, dari kegagalan terbesarnya, lahir penghormatan terbesarnya. Di dunia sains, nama Tesla itu abadi, dijadikan satuan resmi untuk mengukur kekuatan medan magnet. Jadi, setiap kali ada orang yang masuk mesin MRI, sebenarnya mereka lagi bertemu langsung dengan warisan Nikola Tesla. Jadi, kalau kita rangkum, siapa sih Tesla? Dia itu ikon budaya pop. Dia penemu jenius dengan ratusan paten yang jadi dasar dunia modern. Dia visioner yang bisa ngelihat smartphone dan wifi 100 tahun sebelumnya. Dan namanya abadi di dunia sains. Semua itu ada dalam satu orang. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Jenius atau gila? Setelah ngelihat perjalanan hidupnya, apa kita benar-benar harus milih salah satu? Atau jangan-jangan, percikan kejeniusan dan kilasan kegilaan itu emang dua sisi dari koin yang sama? Dua hal yang nggak bisa dipisahin, yang justru ngebentuk sosok Nikola Tesla yang kita kenal.